Kuliah sambil kerja ya biasa aja, sambil kuliah sambil kerja. Cara bagi waktunya susah gak sih, A? Enggak lah, orang kuliah kan nggak full seharian, kadang kan ada hari liburnya juga, dalam seminggu kuliah cuma 3-4 hari gitu. Terus biasa juga kan saya sambil kerja itu kan weekend, biasa ngambil weekend. Jadi jaga apa tuh namanya, stand gitu di mall, bukan di mall lah, minimarket gitulah, supermarket gitu, jualan-jualan susu kayak begitu. Jadi setiap weekend rutin. Tapi ngehambat ke kuliah gak sih, A? Mungkin nilai jadi agak bermasalah. Enggak menghambat, karena memang nilai saya juga jelek ya. Jadi tidak menghambat, jadi sejalur aja. Sejalur aja. Menurut saya sih enggak menghambat sama sekali, justru sangat membantu. Sampai akhirnya nih bisa, itu kan kuliah sambil kerja, sampai ikut angkutan umum juga gitu, A, perjuangan A. Angkutan umum? Iya kan, sampai naik angkot. naik angkot. Nah, itu mah biasa, naik angkot mah biasa, kendaraan umum itu biasa aja. Sampai jadi Kita naik angkot biasa dari sekolah dulu, kuliah. Nggak ada yang salah dengan naik nggak ada yang angkot. salah, tapi kan itu perjuangan AA sampai berada di titik ini. Gimana untuk A? Ya alhamdulillah, semua orang punya perjalanannya masing-masing lah, punya cerita dan kisah hidupnya masing-masing. Nah itu salah satu cerita dan kisah hidup saya yang saya bagikan. Ini pasti kayaknya yang viral di TikTok deh. Banyak yang ngirim ke saya juga nih video ini di TikTok. Ya itu yang saya ceritakan ke sahabat saya Wendy yang waktu diwawancara itu. Jadi kalau dari saya tahu mungkin saya bukannya tidak bersyukur, bukannya saya tidak mau apa ya, segitu doang, karena saya yakin mungkin masih banyak teman-teman yang masih berjuang sampai sekarang, masih banyak yang ya elah naik angkot doang, bahkan gua nggak sekolah, bahkan masih banyak saya pernah ketemu di Nusa Tenggara Timur, berangkat sekolahnya dia jalan kaki, masuk sekolahnya jam 7, dia jalan jam 5 dari rumahnya. Jadi ya alhamdulillah semua punya kisah dan ceritanya masing-masing. Saya yakin semuanya beruntung. Jadi buat saya, buat teman-teman yang lagi berjuang, berusaha, semangat terus. Semoga ditemukan jalan terbaik dalam kehidupannya. Seneng gak jadi inspirasi di kolom komen? Sama nih senasib gue juga naik angkutan umum, mungkin nanti bisa kayak Sampai Omes. bacain komen. Ini saya harus klarifikasi juga deh sekalian ya. Yang di kolom komen, ayo semangat. Yang kalian bilang, waduh saya juga sama. Yang di kolom komen juga bilang, ih masih ketemu nggak tuh sama temennya yang katanya makan gorengan. Kemarin mudik saya kumpul ketemu bareng sama teman-teman saya. Bahkan sebelum viral video itu, saya inget ngobrol lagi halal bihalal ngumpul. Apa yang saya inget tuh ngobrol sama teman saya namanya Ateng panggilannya. Ateng, lu masih inget gak dulu kita buka puasa cuma pakai nasi sama goreng tahu? Bener bro, anjir gue inget banget ya, bener saya masih ketemu dengan teman-teman saya gitu. Terus zaman dulu katanya, Pak emang bisa dapat harga 1.000, 2.000, kan saya bilang 500 atau 1.000 per orang patungan buat beli makanan itu. Dulu gorengan itu 250 maksimal 500, itu bisa 2.000, 1.500. Nasi putih sama gorengan satu itu bisa banget. Tuh, kalau nginget-nginget masa dulu gitu, perjuangannya sampai saat ini gimana? Gimana? Ya senang ya bisa sejauh ini, alhamdulillah. Tidak lupa bersyukur, tapi yang paling penting sih jadi pengingat saya aja bahwa semua orang ada jalannya. Saya pernah di titik yang menurut saya saat itu memang sangat penuh dengan perjuangan, dan sekarang masih berjuang, tapi di titik yang mungkin bagi saya alhamdulillah jauh lebih baik dengan segala fasilitas yang saya miliki saat ini. Ya banyak bersyukur lah kalau sekarang. Tapi ya pernah nggak sempet kayak nyobain lagi naik angkutan umum, mungkin nggak selalu angkot tapi kayak MRT, LRT? Enggak kok, saya mah suka iseng naik angkot. Kalau ke Bandung gitu saya mah naik angkot. Sampai sekarang juga sama anak saya naik MRT gitu. Naik kendaraan itu biasa aja buat saya selama memang pas waktunya ya. Karena kan kita juga nggak mau ganggu orang lain, apalagi kalau sekarang kan kemarin pakai masker udah biasa, jadi sekarang pakai masker aja. Gitu. Takutnya kan mengganggu tempat umum, keramaian. Tapi ngeliat perjuangan masa sekolah kayak gitu, mungkin ada nggak sih nerapin ke cara mendidik, mungkin sedikit berbeda tapi cara mendidik ke anak mungkin? Cara mendidik ke anak, itu yang tadi saya lakukan. Saya masih ngajak anak saya naik angkot ke pasar. Saya masih ngajak anak saya untuk pulang ke rumah saya yang jauh di dalam gang itu. Saya tetap menginap di rumah saya, bahwa
kalian harus tahu bapak kalian rumahnya ini di kampung, bertetangga itu seperti ini. Depan rumah kita tuh ada kolam ikan, ada kebun, ya ini rumah bapak kalian jangan lupa gitu. Jadi saya tetap mengajarkan sama anak-anak saya, kesepakatan sama istri saya untuk tetap rendah hati, untuk tetap tahu siapa mereka. Terakhir nih ya Kak, tanggapan anak-anak sendiri gimana, mungkin ngelihat mungkin vibes yang berbeda kayak di Jakarta dengan yang di kampung? Udah kok, anak-anak saya senang banget. Enjoy. Saya ngajak liburan anak-anak saya kayak pesawat bisnis ekonomi bagi saya sama saja gitu. Anak-anak saya, kita kalau liburan nggak bawa mbak, kita mudik kemarin nggak ada mbak, mereka harus mandiri. Selama saya bisa bantu, selama mereka juga bisa membantu orang tuanya, saling membantu. Kemana-mana kita berlima sering banget, nggak ada mbak. Dari kecil mereka udah sama babysitter. Jadi ya setiap orang punya caranya masing-masing. Cuman mungkin itu yang saya terapkan buat anak-anak saya, dan alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak saya humble, soleha, belajar, tahu dari mana bapak ibunya. Ya oke, terima kasih ya. Bacain komen-komennya ya. Itu harus disclaimer juga tuh. Iya, harus riset. Pasti itu gara-gara